الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang haditsun nisa, hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara spesifik dan khusus membahas tentang para wanita. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sebuah hadis yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap wanita, juga para lelaki tentunya, terkhusus di zaman seperti saat ini, zaman tazwir, zaman banyak orang yang mempertontonkan kepalsuan. Kalau seandainya pada zaman Bani Israel saja, seperti yang akan kita sebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sudah banyak kepalsuan. Padahal dahulu itu, entah berapa ratus abad yang lalu, pada saat ini, di saat media sudah bisa dimiliki oleh masing-masing orang, semua memiliki akun di media sosial, sehingga sangat mudah untuk seorang mempertontonkan kepalsuan. Maka seyogianya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengetahui hal-hal ini. Bagi para lelaki penting untuk mengetahui hadis ini dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, agar ia bisa menghindari fitnah terbesar yang telah turun-temurun ditetapkan bagi para lelaki. Dan khusus bagi wanita, penting untuk mempelajari hadis ini agar mereka mengetahui tabiat wanita, bahwasanya yang namanya wanita akan melakukan hal demikian, sehingga dengan mengetahui hal ini ia pun bisa mengondisikan dirinya agar tidak terjatuh ke dalam hal demikian. Maka ini sangat penting untuk seorang mengetahui hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب. Kita akan bahas satu-satu hadis ini insyaallah ta'ala.
Rawi hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang nama aslinya Sa'ad Sa'ad bin Malik bin Sinan Ubaid bin Al-Abjar bin Auf bin Al-Harith bin Al-Khazraj dari kabilah Khazraj, salah satu penduduk kabilah penduduk Madinah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, yang kemudian mereka ini disebut dengan Ansar. Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan para ulama di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1.000 hadis. Ada 7 sahabat Nabi yang mana 7 sahabat Nabi ini mereka adalah yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1.000 hadis. 5 menit lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kanat mar'atun min bani Israel qasirah." Ada seorang wanita pada zaman Bani Israel, seorang wanita ini berpostur pendek, yang mana ia berjalan melihat di depannya atau di pertemanannya, dengan pertemanannya ia berteman dengan 2 orang wanita lain, namun kedua wanita temannya ini tinggi sehingga sangat kontras terlihat jika dia telah iya, sangat kontras terlihat jika ia berjalan bersama kedua temannya itu dan sahabatnya itu. Oh iya, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu pun ia sengaja membuat kaki palsu untuk menambah tingginya, kaki palsu yang terbuat dari kayu, sehingga ketika ia berjalan dengan kedua sahabatnya, ia tidak akan terlihat pendek lagi. Lebih dari itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia juga wattakhadat khataman, ia juga
memakai cincin dari emas, yang mana cincinnya ini menyimpan cincin tersebut bisa menyimpan misk. Ya, rusa rusa yang masih hidup dengan cara tertentu, orang yang memang ahli di bidang tersebut, dia bisa mengeluarkan minyak kasturi dari ghazal yang kemudian bisa digunakan untuk menjadi parfum atau bahan parfum. Dan ini adalah perkara yang ma'ruf dan halal hukumnya, karena ini tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fahuwa haram atau najis. Segala yang diambil dari hewan hidup, misalnya ada segumpal daging diambil dari hewan, sengaja dipotong misalnya, hewan tersebut masih hidup, maka daging yang diambil tadi hukumnya haram. Daging yang diambil tadi hukumnya haram. Dan ini sangat luar biasa syariat Islam. Di antaranya adalah untuk menjaga agar tidak menyakiti hewan. Karena dahulu orang Arab, agar mereka bisa terus memanfaatkan daging dari hewan, mereka mengambil sebagian dari hewan ini, dibuat luka, nanti hewan ini dia tetap akan bisa hidup. Hewan ini tetap akan bisa hidup, dan luka yang tadinya, daging yang diambil tadi yang menjadi luka, karena sel-sel dari hewan itu akan terus berkembang biak dan mengalami proses pembaruan, maka daging tadi akan utuh kembali. Mereka ingin mengambil keuntungan dengan hal demikian, dagingnya terus mereka bisa dapatkan, dan hewannya terus bisa hidup dan memperbaharui lagi selnya agar lukanya tertutup. Dan ini tentunya menyakiti dan menyiksa hewan. Dan Islam mengharamkan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fa huwa mayyit." Segala yang diambil dari suatu hewan dalam keadaan hewan tersebut masih hidup, maka bagian yang diambil itu hukumnya haram. Di sini dikecualikan seperti bulu, wool, dan juga dikecualikan misk atau kasturi seperti yang kita sebutkan pada hadis hari ini. Baik, kita kembali kepada hadis. Kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fattakhadat rijlaini min khashabin wa khataman min dhahabin mughlaqun mutbaqun thumma hashathu miskan wa huwa atyabu tib. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita yang pendek tadi, ia pun membuat kaki palsu
dari kayu, dan juga ia memakai cincin yang dilumuri misk atau kesturi, yang mana cincin tersebut memiliki uh, apa ya, ada tempat untuk meletakkan misk di situ. Ada sedikit tempat yang bisa ditutup, bisa dibuka, yang mana seperti mainan cincin, tapi bisa dibuka, bisa ditutup, kecil. Di zaman dulu tuh ada biasanya cincin kayak gitu ya. Nah, yang bisa dibuka dan ditutup tadi, yang memiliki sedikit bisa diisi misk, diisi kesturi, ia pun menggunakan semuanya ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Famarrat bainal mar'ataini falam ya'rifuha, faqalat biyadiha hakadha, wa nafadha syu'bah yadah." Baik, baik. Afwan, tadi ada telepon masuk. Famarrat bainal mar'ataini falam ya'rifuha. Maka wanita yang memakai kaki palsu tadi untuk menyamai tingginya dengan dua wanita yang lain, dan menggunakan cincin yang sudah diisi dengan uh, kesturi, ketika ia melewati dua sahabatnya tadi, wanita ini pun tidak dikenali oleh dua sahabatnya tadi. Wanita yang memakai kaki palsu ini tidak dikenali oleh dua sahabatnya tadi. Dan ketika ia berjalan melewati kedua wanita tadi, ia pun mengisyaratkan dengan tangannya di yang ada yang ia pakai cincin padanya, tangan yang ia pakai cincin padanya, sengaja digerak-gerakan agar aroma dari kesturi yang ada di cincinnya tadi bisa merebak kemana-mana wanginya. Hadis ini kita ulangi, kita terjemahkan dari awal agar kita bisa paham secara umum makna hadisnya. Di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu ada wanita pada zaman Bani Israel yang berperawakan pendek. Wanita ini memiliki dua teman, entah sahabat atau apapun itu. Yang jelas, dia akan melewati dua orang wanita, yang mana keduanya tinggi. Sehingga kalau dia berjalan bersama dua wanita yang sangat tinggi, sementara dia sangat pendek, maka akan terlihat sangat kontras.
Lalu kata Nabi SAW, "Fattakhadat," maka ia pun langsung mengambil kaki palsu dari kayu, kaki palsu yang terbuat dari kayu, untuk membuatnya terlihat lebih tinggi. Dan ia juga memakai cincin yang pada cincin tersebut sudah diisi dengan pada mainan cincin, apa namanya. Di situ diisi dengan kesturi, minyak kesturi. Kita sudah sebutkan tadi apa itu kesturi. Maka ketika wanita ini melewati kedua wanita sahabatnya, entah temannya atau apapun itu, yang dia akan lewati, yang keduanya sangat tinggi, maka tidak ada seorang pun yang mengenalinya bahwasanya itu sang wanita pendek. Karena kan dia telah menggunakan kaki palsu, dan dengan cincin yang sudah dilengkapi kesturi tadi, orang-orang pun semakin terpesona melihat. Hadis ini apakah menyebutkan hukum yang positif ataukah negatif? Artinya, apakah yang dilakukan wanita tersebut boleh memakai kaki palsu misalnya dan mengenakan cincin dengan kesturi seperti itu? Apakah boleh? Di sini hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim ini, hadis ini menyebutkan tentang fitnatun nisa, tentang fitnah yang lahir dari wanita, fitnah yang tumbuh dari wanita. Fitnah ini selain memang tipikal laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, yang selalu condong kepada wanita, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, yang namanya laki-laki sudah diciptakan dengan tabiat memiliki kecenderungan kecintaan kepada wanita. Selain rasa ini yang memang sudah ada pada laki-laki, ternyata faktor dari wanitanya sendiri juga semakin memperparah hal tersebut. Karena wanita ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naqisatud dini wal aql, yang kita akan sebutkan nanti insya Allah. Sebentar. Baik. Jadi dua faktor fitnah perempuan bagi laki-laki. Faktor yang pertama, faktor intern yang ada pada laki-laki itu sendiri, bahwasanya memang sudah tabiat laki-laki cenderung senang dengan yang namanya wanita. Bahkan yang Allah sebutkan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Yang paling utama dari daftar-daftar yang membuat laki-laki bisa terlena, yang paling utama dan paling pertama kata Allah adalah wanita. Ini faktor intern pada laki-lakinya. Dan faktor eksternal pada wanitanya juga, memang wanita ini kita harus sadari, ini bukan untuk menyebutkan siapa yang lebih baik, siapa enggak, tapi ini memang demikian tabiatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma raaitu naqisatid dini wal aql. Aku tidak pernah melihat makhluk yang
mereka ini kurang agamanya dan kurang kurang agamanya dan kurang akalnya. Kita harus pahami bahwasanya nas-nas yang seperti ini. Nas-nas yang seperti ini bahwasanya ar-rijalu khairum minan nisa, laki-laki lebih baik daripada perempuan, perempuan itu kurang agama dan kurang akalnya. Ini kita harus pahami nas umum. Ini adalah nas umum. Namun terkadang pada kasus-kasus tertentu, seorang wanita akan lebih cerdas dan lebih bijak, lebih baik agamanya dan akalnya dibanding sebagian laki-laki. Seperti misalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini agamanya dan juga akalnya lebih baik daripada Abu Lahab. Jadi wanita ketika kita sebutkan hal seperti ini, dia tidak langsung mengatakan, oh berarti syariat Islam ini enggak. Ini penjelasan dari Allah melalui Rasulnya yang menciptakan manusia. Allah mengetahui apa yang ada pada wanita. Hanya saja ini adalah hukum umum. Kebanyakan wanita demikian. Tapi pada kasus-kasus tertentu ada sebagian wanita yang mereka bisa mengalahkan para lelaki. Seperti Aisyah radhiyallahu anha dan juga istri-istri Nabi yang lain. Mereka memiliki kecerdasan akal dan juga ketakwaan di dalam agama yang mengalahkan laki-laki yang lain. Maka kita kembali pada pembahasan tadi yang menambah fitnah bagi para lelaki, selain memang laki-lakinya itu sendiri cenderung kepada wanita yang merupakan tabiatnya, juga para wanita juga yang dikarenakan kebanyakan mereka akalnya kurang, perhatikan seperti hadis ini. Wanita ini demi untuk menutupi kekurangannya dari sisi fisik, ia pun memakai kaki palsu tadi. Hanya untuk apa? Hanya untuk tidak mau kalah dengan saingan-saingan wanita-wanita yang lain. Ya, yang sering disebut dengan FOMO, fear of missing out. Dia nggak mau ketinggalan. Dia nggak mau dibilang lemah, dibilang kalah sama wanita-wanita yang lain. Sehingga ketika agamanya kurang, akalnya kurang, dia tidak bisa mengukur dari sisi logika dan juga dia tidak bisa wara dari sisi ketakwaan. Apa yang terjadi ketika ini ada pada seorang wanita, maka jangan heran ketika rasa malu hilang dari wanita tersebut. Ia pun na'udzubillah seperti yang kita saksikan sekarang ada yang joget-joget di depan kamera kemudian di-share kemana-mana wal'iyadzubillah dengan membuka aurat. Bahkan ada yang sebagian dengan mengaku pakai hijab tapi ternyata joget-joget dan seterusnya. Ini dikarenakan kurang akal. Kalau seandainya dia menggunakan akalnya sedikit saja, untuk apa? Kalaupun dia ingin mencari ketenaran, maka ketenaran itu kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, maka dia akan bisa dapatkan dengan cara-cara yang lebih terhormat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, dari sisi agamanya. Kalau memang agamanya benar, ketakwaannya ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia harusnya takut ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin, hendaknya mereka menutupi diri mereka dari para laki-laki agar tidak terlihat apa yang nampak dari mereka. Maka ayat ini menyebutkan kepada para wanita untuk mereka ini menjadi manusia-manusia yang tertutup. Bukan berarti ketika dia pakai cadar maka dia sudah bisa bebas untuk melakukan apapun. Assalamualaikum. Boleh, boleh. Fasyahid. Sebentar, izin lagi. Bentar aja. Baik. Maka wanita yang disebutkan di dalam hadis ini, ia pun enggak lah. Apa? Astagfirullahaladzim. Anda sambil ngajar ya? Wanita itu pun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ketinggalan dengan
rekan-rekannya, dengan teman-temannya, wanita itu pun tidak segan-segan, tidak tanggung-tanggung untuk mengenakan kaki palsu. Walaupun itu palsu, yang penting ia tidak terlihat ketinggalan dengan wanita-wanita yang lain. Atau yang dan ini zaman Bani Israel. Lalu bagaimana kalau seandainya itu pada zaman kita sekarang yang penuh dengan kepalsuan, nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan apalagi di zaman sekarang banyak wanita-wanita yang dengan menggunakan filter, iya, filter pada smartphone yang membuat mereka terlihat lebih glowing, lebih cantik. Dengan modal smartphone ini, mereka pun ingin membuat kepalsuan. Dan memang demikianlah wanita Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh kekurangan pada akal. Sehingga ketika akalnya ini kurang, ia pun ingin berusaha menutupi dengan faktor yang lain, yaitu dengan kecantikan. Berkata seorang penyair, "Mal hilyu illa min naqisatin tukammilu min husnin idal husnu qassara. Amma idza kana al-jamalu muwaffaran ka husniki lam yahtaj ila an yuzawwara." Kata seorang penyair, tidaklah perhiasan itu dikenakan oleh para wanita. Assalamualaikum. Taufik. Hah? Hah? Yang merah masih ada baru. Itu, itu masih sisa satu ya? Ada kok harusnya. Yang merah. Ah, taib. Aman ya insya Allah ya. Jalan. Kata penyair tadi, tidaklah perhiasan itu melainkan dikenakan oleh para wanita untuk menutupi kekurangan. Adapun jika kecantikan itu memang sudah dari sononya, sudah bawaannya, maka tidak perlu lagi seorang wanita itu menutupi aibnya dengan perhiasan-perhiasan yang lain. Ini realita yang perlu dipahami oleh para lelaki dan juga para wanita, bahwasanya fitnah wanita ini adalah sesuatu yang sangat real, dikarenakan dua faktor yang kita sebutkan tadi. Pada faktor laki-lakinya memang kecenderungan kepada wanita adalah sesuatu yang tabiat, dan juga pada wanita kekurangan agama dan kekurangan akal ini membuat mereka terkadang tidak sadar kalau itu adalah fitnah bagi para lelaki. Hal yang berikutnya yang perlu kita bahas, apakah seorang wanita yang mengenakan kaki palsu, yang sebenarnya dia normal untuk berjalan, hanya saja dengan tujuan agar tidak dipermalukan, apakah itu boleh artinya untuk menutupi aib? Maka hal seperti ini sama dengan yang lain jika memang untuk menutupi aib atau penyakit, maka hal ini diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, dalam syarah Sahih Muslim. Adapun seorang wanita yang menggunakan hal-hal yang palsu dengan tujuan untuk at-ta'adhum, dengan tujuan untuk uh, menandingi teman-temannya dan sahabat-sahabat sosialitanya yang lain, maka ini adalah perkara yang haram. Seperti seorang wanita misalnya yang sengaja mengikir giginya atau memasang crown misalnya untuk giginya, dalam keadaan tidak ada aib, tidak ada penyakit yang perlu ditutupi, hanya saja dia melihat tren terbaru wanita memakai crown misalnya, dan dia adalah seorang yang sangat FOMO, takut untuk ketinggalan, maka yang seperti ini hukumnya haram. Namun bagi wanita-wanita yang memang memiliki aib pada giginya atau pada tubuhnya yang lain, yang tidak natural, artinya aib di sini penyakit, yang jika dia tidak menghilangkan dari tubuhnya hal tersebut, maka dia akan
kesakitan atau akan menjadikan sebuah yang sangat memalukan, maka ini boleh dilakukan oleh wanita darul mafasid dalam rangka menghilangkan keburukan dari seseorang. Maka dalam hadis ini, hadis yang sangat luar biasa, yang menyebutkan tentang bahwasanya wanita itu akan melakukan apa saja untuk terlihat cantik. Wanita itu akan melakukan apa saja untuk bisa menebar pesonanya. Maka dari sini, bagi wanita, dia harus menyadari bahwasanya inilah tabiat wanita. Sehingga ia mempelajari hal ini agar dia menghindarinya. Sebagaimana ucapan seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqih." Aku mempelajari, mengenal keburukan bukanlah untuk terjatuh ke dalam keburukan tersebut, akan tetapi aku mempelajari keburukan untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fi. Karena siapa saja yang tidak bisa membedakan, tidak mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, maka dia sangat berpotensi untuk terjatuh ke dalam keburukan yang ia tidak ketahui tersebut. Juga ini menjadi pelajaran bagi para laki-laki untuk tidak mudah menilai wanita hanya dari penampilan semata saja. Karena wanita ini untuk terlihat sangat cantik seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ia rela melakukan apapun. Maka jika demikian kondisinya, para lelaki, walaupun ini ta'lim ibu-ibu, ibu-ibu juga memberitahukan kepada anak laki-lakinya atau kepada suaminya, bahwasanya laki-laki itu cenderung kepada wanita, namun dia harus berhati-hati karena tabiat wanita adalah rela melakukan apapun untuk ia terlihat mempesona di depan para laki. Demikianlah kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak ada satu fitnah yang aku tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar bisa menghancurkan para lelaki dari yang namanya fitnah perempuan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisatid din wal aql adhaba bi labbir rajulil hazim min ihdakun." Aku tidak pernah melihat seorang yang bisa menaklukkan hati laki-laki yang paling sangar sekalipun, laki-laki yang paling bijak sekalipun, laki-laki yang paling dewasa sekalipun. Tidak ada yang bisa menaklukkan hatinya dari seorang makhluk yang kurang agama dan akalnya, yaitu perempuan, wanita. Inilah yang perlu kita petik pelajaran dari hadis ini. Bagi para wanita, mereka mengetahui bahwasanya di dalam diri mereka memang sudah ada tabiat untuk terlihat indah, baik itu di depan para lelaki ataupun di depan sesama wanita. Dan juga para lelaki untuk berhati-hati karena memang fitnah perempuan ini adalah fitnah yang sangat besar, karena mereka rela melakukan apapun demi melihat terpesona, apalagi di zaman sekarang adanya fenomena flexing, adanya fenomena persaingan antara para wanita-wanita sosialita, bahkan dibuatkan ada kursusnya, ada latihannya, ada kelasnya untuk dia bisa terlihat menawan di depan laki-laki. Nasallahu alaihi. Apalagi kalau kita keluar lagi dari lingkaran Islam, wanita-wanita yang na'udzubillah rela melakukan uh, alisnya, udah dikasih alis sama Allah, dicukur habis terus disulam disulam ulang oleh para wanita. Ini kan subhanallahil azim, ditato dan seterusnya. Sebagian mungkin para wanita ini mengatakan, lah ini kan urusan pribadi. Gak usah urus-urusan orang. Kan dia mau pakai tato, mau cukur alis, dan seterusnya. Dia kan gak ngerugiin orang lain. Nah ini adalah wah dari pemikiran sekuler yang berhasil dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin. Yaitu mereka menganggap kriminal itu kalau mereka mengganggu orang lain. Kalau mereka mengganggu tetangga, merampas harta orang lain, barulah dia melakukan kriminal dan dosa. Kalau dia hanya misalnya berzina wal'iyadzubillah, minum khamar, atau mentato badannya, ataupun yang lain-lain yang tidak mengganggu ketenangan orang lain, maka itu bukanlah dosa. Maka ini adalah pemikiran sekuler yang berhasil ditanamkan di tengah-tengah kaum muslimin.
Orang-orang yang seperti ini, mereka lupa akan satu hal. Bahwasanya apa yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini, semuanya adalah milik Allah. Termasuk badan kita, waktu kita, harta kita, kehidupan kita ini semuanya milik Allah. Adapun manusia hanya diberi akses hak pakai dan hak guna. Kita ridha ataupun benci, kita senang ataupun tidak senang dengan hal ini, suka atau tidak suka, demikian realitanya. Salah satu bukti. Salah satu bukti bahwasanya apa yang kita miliki berupa fasilitas saat ini, bahkan diri kita, waktu kita, semuanya adalah milik Allah, termasuk harta kita. Ketika seorang meninggal, maka secara otomatis pada detik di situ, napas terakhir berhembus dari dirinya, pada saat itulah hartanya sudah berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya. Kalau memang itu harta milik dia, kepemilikannya seutuhnya, harusnya dia bawa pergi dong hartanya. Harusnya dia masukkan ke dalam kubur hartanya, agar tidak direbut oleh orang lain. Kok dia capek-capek bekerja, dia capek-capek banting tulang peras keringat untuk mendapatkan aset dan harta tersebut, kok bisa-bisanya setelah ia meninggal dimiliki oleh orang lain yang tidak pernah mengeluarkan keringat sedikit pun untuk mendapatkan harta itu. Maka di sini jelas bahwasanya harta yang diberikan oleh manusia bukan milik mereka 100% seutuhnya. Tapi itu hanyalah titipan dari Allah, milik Allah, dan manusia hanya diberikan hak pakai dan hak guna dalam rangka mengumpulkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tubuh kita ini. Tubuh kita ini milik Allah dan kita hanya diberi hak pakai dan hak guna. Maka kalau seorang menggunakan tubuhnya ini pada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, orang tersebut akan diazab. Bahkan hewan peliharaan milik kita, kalau hewan tersebut kita jaga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kita akan selamat. Tapi kalau hewan, misalnya kucing yang dipelihara seseorang, tapi dia melakukan tindakan-tindakan buruk terhadap kucing tersebut, ketahuilah dia akan diazab oleh Allah di hari kiamat. Walaupun dia mengatakan, "Loh, ini kan kucing saya. Ini kan milik saya." Kita katakan, Anda di dunia ini dan juga peliharaan Anda semuanya milik Allah, dan Anda hanya diberi hak pakai dan hak guna. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhalatin nar imra'atun fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya saqatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita masuk ke dalam neraka dikarenakan kucing yang ia kurung di dalam kandang. Ia tidak memberinya makan, tidak memberinya minum, tidak pula melepaskannya agar kucing ini bisa memakan dari serangga-serangga yang ada di muka bumi ini. Perhatikan, dia merasa kucing tersebut miliknya. Sarang atau kandang tersebut milik. Dan dia ingin mengurung kucing ini dengan dalih itu semua adalah miliknya. Ketahuilah semuanya adalah milik Allah. Dan kita hanya diberi hak pakai dan hak guna. Kalau kita menggunakannya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan kalau kita tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka Allah akan mengazab. Dan waktu yang kita miliki saat ini semuanya adalah milik Allah. Kita hanya diberi hak pakai dan hak guna, maka jika kita tidak memanfaatkan waktu ini, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sangat masuk akal. Sesuatu yang sangat masuk akal, di mana apa yang kita miliki ada pada tangan kita, itu hanyalah titipan. Kita hanya diberi hak pakai dan hak guna. Buktinya, uang kertas, uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang kita miliki, kita hanya diberi hak pakai dan hak guna. Jika ada seorang yang ingin membakar uang ini, dengan dalih dia mengatakan, loh ini uang saya udah kumpulin, saya udah kerja dan dapat upah berupa uang ini, saya ingin bakar, boleh dong, kan saya nggak mengganggu orang lain. Maka jawabannya, Anda akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, bahwasanya siapa yang membakar, merobek, merusak dari bentuk wujud uangnya dengan sengaja, maka dia akan dikenakan sanksi penjara atau denda sekian dan sekian. Maka ini sesuatu yang logis. Manusia pun melakukan hal itu. Kenapa? Karena memang
ada hal-hal yang seorang itu hanya diberi akses untuk pakai dan gunakan. Tapi secara kepemilikan tidak ada kepemilikan secara paripurna kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengatakan, "Loh, ini kan terserah kita, mau alisnya dicukur, disulam lagi dan seterusnya. Ini kan kita nggak ganggu orang lain." Kita katakan, Anda kurang piknik dalam hidup di dunia ini. Dunia ini semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan semuanya hanya diberi hak pakai dan hak guna. Kemudian semuanya kembali kepada Allah. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka pakai dan apa yang telah mereka gunakan di muka bumi ini. Demikian seharusnya seorang muslim mengetahui hakikat hidup ini. Seperti itulah, kita mau menghindar, berlari kemanapun di ujung dunia ini, demikian realita kehidupan. Yang sudah Allah tetapkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari realita seperti ini, namun orang yang cerdas adalah mereka yang mengetahui realita seperti ini, dan mereka mengatur strategi di dalam kehidupan ini, kemana ia menempatkan langkahnya berikutnya. Setelah ia belajar, dia akan berusaha untuk tidak menapakkan kakinya ini kecuali pada hal-hal yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam. Silakan jika ada dari tanya. Ya, jazakumullah khair Ustadz untuk materinya dan nasihat-nasihatnya kepada kami, khususnya untuk kita di sini majelis muslimah. Insya Allah semoga kita bisa mengambil faidah-faidah dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita dan menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya berkenaan dengan materi hari ini, bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung dengan dibuka mic-nya ataupun juga ditulis di chat. Ya, silakan. Astagfirullah. Ustadz, jika ada pertanyaan di luar tema, boleh Ustadz? Naam, silakan. Ya, baik. Sebentar. Sebentar, saya izin merekam sebentar. Ya, ini pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Mohon semoga Allah memberi taufik kepada Ustadz. Izin bertanya, di sini ada maraknya penyebutan pengen mobil disalawatin saja, pengen ini itu disalawatin saja dulu. Itu bagaimana ya Ustadz hukumnya, barakallahu fiik? La haula wala quwata illa billah. Pengen mobil disolawatin, pengen pengen rumah solawatin aja. Ini orang-orang yang seperti ini, mereka benar dalam. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, kam aj'alu laka min du'ai. Ya Rasulullah, berapa kali aku bersalawat di dalam doaku, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, terserah engkau. Kata sahabat tersebut, Ya Rasulullah, rub'ahu. Bagaimana kalau aku jadikan seperempatnya, ya Rasulullah? Terserah. Kalau setengahnya, terserah. Kalau seluruhnya doaku untuk bersalawat kepadamu, ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Idan tuqdha hajatuk wa yughfaru dhanbuk. Kalau memang engkau benar-benar fokus bersolawat kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan menunaikan hajat-hajat. Ini benar. Keutamaan tentang solawat, keutamaan tentang berdoa kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini selain memiliki syariat juga memiliki namanya takdir atau sunnatun kauniyah. Betul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan ia rezeki dari sumber yang ia tidak pernah duga sebelumnya. Betul, Allah berfirman demikian di dalam surat At-Talaq. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam surat Al-Mulk kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan yang kalian bisa berjalan di atasnya. Maka berjalanlah dan jemputlah rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis salatu
fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika salat Jumat telah diselesaikan, telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian. Jangan hanya duduk-duduk di masjid, tapi bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kepada kita bahwasanya seorang memiliki rezeki dan dia harus menjemputnya dengan hal-hal yang disyariatkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, salawat akan memudahkan seorang dalam mendapatkan hajat. Tapi ingat, salawat yang mensyariatkan salawat ini untuk memudahkan seorang dalam menunaikan hajatnya, dia juga yang mensyariatkan bahwasanya hajat tersebut harus dicari dengan sebab-sebab yang telah Allah tetapkan. Rezeki, seorang ingin punya senia misalnya, maka dia nggak bisa hanya duduk-duduk salawat. Kenapa? Karena yang memerintahkan untuk bersalawat, dia juga yang memerintahkan untuk kita berjalan, mencari, menjemput, kerja. Hanya ini kita harus paham juga, ada sebagian orang-orang yang memanfaatkan kepolosan kaum muslimin dengan retorika. Dan kita kaum muslimin ini, khususnya di negeri kita di Indonesia, orang-orang yang sangat mengagungkan agama mereka, tapi nggak paham tentang Islam. Sehingga ketika datang seorang yang dia terkenal ustadz, apalagi dia ustadz kondang, muncul di TV, disebutkan Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, di antara bentuk tipu daya iblis terhadap kaum muslimin adalah siapa saja yang terlihat tampil, bisa berceramah, bisa khutbah Jumat, maka orang-orang menyangka dia itulah tokoh dan mufti yang bisa dijadikan rujukan. Enggak semua. Karena khutbah Jumat itu mau nggak mau harus ada yang khutbah. Walaupun dia cuma baca teks doang. Di TV, mereka nyari yang namanya viewers. Mereka nyari yang namanya rating. Jadi mau nggak mau harus menampilkan tokoh yang terkenal, artis, apalagi kalau dia punya catatan kriminal, kemudian tobat, pernah masuk penjara, kemudian tobat. Wah, ini luar biasa nih. Perlu di explore kehidupannya nih. Supaya orang-orang tuh tahu bahwasanya dia ini dulu seorang yang residivis dan seterusnya, tapi dia bisa bertobat. Ini kan jadi motivasi. Dan memang juga dia motivator. Artinya orang yang belajar teknik public speaking. Bagaimana untuk bisa berbicara dan bisa mencuri hati orang. Akhirnya, kalau kita perhatikan, ternyata di balik itu semua ada motif ekonomi. Orang-orang yang mengikuti, dikit-dikit disolawatan, dia dikit-dikit disolawatin aja, ternyata dia sendiri pusing ketika dikejar-kejar sama nasabahnya sendiri. Kenapa nggak disolawatin aja biar selamat dari orang-orang yang menuntut investasi bodong, atau investasi yang mangkrak dan seterusnya. Fa'ala kulli hal, benar Allah mensyariatkan kita untuk bersalawat. Di dalam surat Al-Ahzab kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan juga hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya di antara fadilah salawat adalah mempermudah urusan seseorang, tapi kita harus tahu juga bahwasanya Allah yang mensyariatkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, dia juga yang mensyariatkan kepada kita untuk bekerja produktif, mengejar rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Saya berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Ya, baik. Pertanyaan kedua Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana batas minimal seorang wanita itu tidak dikatakan bermake up, misalkan bisa diberikan contoh agar tidak menimbulkan fitnah untuk laki-laki. Adakah batas minimal seorang wanita itu memakai sesuatu yang itu untuk merawat kulitnya, Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, apa batasan wanita di dalam bersolek, make up dan seterusnya? Kita bagi dua. Kalau berkaitan di dalam rumahnya, di situ suaminya, maka semakin cantik itulah yang dituntut di dalam syariat ini. Adapun di luar rumahnya, maka dhabit ketentuannya adalah ketika dia ingin menggunakan hal-hal skincare misalnya untuk tidak menggoda para lelaki, maka dhabitnya adalah
selama itu tidak mengganggu para lelaki, artinya tidak mengundang syahwat, maka tidak mengapa. Misalnya skincare yang dia pakai karena dia di Indonesia misalnya pakai sunscreen agar kulitnya tidak uh, belang atau hitam karena UV ultraviolet dari matahari, maka sah-sah saja. Adapun dia memakai sesuatu di matanya menggunakan celak misalnya agar matanya terlihat seperti mata Zobi, seperti mata Ghazal, mata rusa, itu orang Arab kalau ingin memuji para wanita matanya mata rusa. Pak, yang seperti ini dengan dia memperlihatkan matanya yang lentik, bulu matanya yang lentik dan seterusnya, maka ini keluar dari aturan tadi yaitu tidak menggoda laki-laki. Maka kalau dia menggunakan hal-hal yang sifatnya mempercantik diri tapi tertutup dari laki-laki, sah-sah saja. Misalnya dia mengenakan gelang kaki atau dia mengenakan kalung, mengenakan gelang tangan misalnya. Maka sah-sah saja selama itu tidak terlihat oleh laki-laki. Karena Allah berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-kaki mereka yaitu para wanita dengan tujuan agar terlihat gelang-gelang kaki mereka. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah tidak melarang wanita-wanita itu untuk mengenakan perhiasan, untuk menggunakan skincare dan seterusnya. Dengan catatan tidak terlihat atau tidak menggoda para lelaki. Demikian dobitnya, ketentuannya, wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ini di luar tema lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan. Izin bertanya Ustadz, di sini saya mempunyai keponakan yang sudah balik dan qadarullah keponakan saya ini beberapa waktu yang lalu telah murtad. Apa yang harus saya lakukan? Saya diminta untuk menasehatinya, sebaiknya nasihat apa yang bisa saya berikan dan apakah orang tuanya khususnya bapaknya masih mempunyai kewajiban untuk memberi ia nafkah Ustadz. Jazakumullah khair. Oh, iya. Sebentar ya teman-teman, mungkin Ustadz masih ada uzur. Kita tunggu sebentar. Ya, sebentar ya teman-teman.
Sebentar ya teman-teman ya, mohon bersabar sebentar. Oh maaf, dari tadi saya jawab ternyata Iya mic-nya Ustadz, mic-nya ke silent Ustadz. Saya pikir tadi iya. Ustadz ini apa namanya ada keperluan. Enggak, dari tadi saya jawab adalah subhanallah. Baik, baik. Baik. Kita harus bedakan seorang ayah yang memiliki anak yang memang anak tersebut dari asalnya ia non-muslim dengan anak yang murtad. Ada seorang ayah punya anak non-muslim. Ini mungkin. Misalnya dia menikahi seorang wanita kitabiyah, seorang wanita yang Kristen. Ternyata karena ayahnya mungkin sering keluar atau ikut perang, jihad, sehingga ia tidak kembali kecuali anaknya sudah remaja misalnya. Dan ternyata anak tersebut mengikuti agama ibunya Kristen. Maka ayahnya tetap wajib menafkahi sang anak dan istrinya. Adapun anak yang murtad, maka ini nggak dapat, nggak bisa. Karena kenapa? Dia hanya ada dua pilihan, tobat atau dipenggal lehernya oleh pemerintah kaum muslim. Maka bagaimana mungkin dia mendapatkan nafkah? Jadi demikian, wallahu a'lam. Bagi Ya, orang tuanya, dia hanya memiliki wewenang untuk menasehati. Jika sudah dinasehati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Adapun seorang yang berdakwah, yang mengajak, menasehati, dia tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun, walaupun orang itu manusia yang paling dia cintai dalam kehidupan dunia ini. Ketika Abu Talib meninggal, padahal beliau adalah orang yang paling sangat memiliki andil dalam membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya, ketika beliau meninggal, Abu Talib ini meninggal di atas agama jahiliyah, agama Abdul Muttalib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi ya am, la astaghfiranna laka ma lam unha an." Demi Allah, wahai pamanku, aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat At-Taubah, "Ma kana lin-nabiy walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mati kafir setelah jelas bagi mereka, walaupun kerabatnya yang terdekat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga kepada nabinya dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah memberi hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Demikian Allah. ya baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Ustadz dan admin grup ini. Amin. Izin bertanya Ustadz, Ana mau bertanya apakah hukumnya memakan makanan dan minuman yang dibeli dengan uang dari pengalihan dana yang tidak ada anggaran untuk pembelian makanan tersebut. Misalnya dari anggaran pembelian kertas dialihkan untuk membeli makanan dan minuman. Syukron jazakumullah khair Ustadz. Wallahu alam seperti apa rincian pengalihan dana tersebut. Yang jelas seorang muslim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya masing-masing. Inilah sifat seorang muslim, dia harus menunaikan amanah sesuai dengan yang diamanahkan. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menyebutkan tentang hukum pekerja dengan tempat dia bekerja, al muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim dengan muslim yang lain dalam akad, baik itu seorang bos dengan karyawannya atau seorang penjual dengan pembeli, maka mereka ini
berjalan sesuai dengan persyaratan sesama mereka. Maka jika dana yang sudah dialokasikan tersebut adalah untuk pembelian kertas, maka hanya boleh untuk pembelian kertas. Jika ada lebihnya harus dikembalikan kepada pemilik dana, kalaupun pemilik dana membolehkan kepada para karyawan tadi untuk dialihkan kepada anggaran pembelian makanan dan minuman baru boleh. Adapun jika tidak ada keterangan dari pemilik dana, maka tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk amanah yang diperuntukkan tadi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, pertanyaan terakhir Ustadz. Baik, Bismillah. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana ketika suami menginginkan kita untuk tampil menarik walaupun tidak berlebihan, misalkan ketika keluar rumah, misalkan suami menuntut kita memakai bedak walaupun tidak tebal dan misalkan memakai lip gloss atau lipstick tapi tidak mencolok. Yang penting muka tidak terlihat pucat. Kalau seperti itu bagaimana Ustadz? La Apakah kita haula wala quwata illa billah. Kif laki-laki ridha untuk istrinya dilihat orang lain? Astagfirullahaladzim. Iya, harus diajak suaminya untuk banyak ngaji, suaminya diajak untuk banyak belajar. Kok bisa-bisanya seorang suami ridho istrinya dipertontonkan kepada orang lain biar bibirnya yang tipis terlihat, bibirnya yang merah merona dilihat? Mayaslah, nggak ada laki-laki yang benar-benar laki-laki yang mereka ini benar-benar menjalankan amanah dari Allah untuk menjaga mutiaranya ini tidak terlihat oleh orang lain. Kok bisa-bisanya dia ingin untuk istrinya berhias walaupun menurut dia itu tidak terlalu berlebihan? Kata kawan, la haula wala quwata illa billah. Anak laki-laki nggak mungkin melakukan yang seperti itu. Ini uh, mungkin karena mindset kita sudah terbentuk oleh lingkungan. Seorang laki-laki itu pengen di lingkungan kita untuk dia nggak malu-malu apa namanya nggak merasa malu kalau bawa istrinya ke kondangan. Astagfirullah. Mayaslah seorang istri harus menasihati suaminya untuk banyak belajar, menjelaskan bahwasanya kalau hal itu tidak benar, seorang wanita itu milik suaminya, tampil cantik di depan suaminya, bukan untuk kecantikannya ini bukan untuk dinikmati oleh laki-laki yang lain yang bukan mahram. Demikian, anak nggak tahu mau jawab seperti apa. Enggak. La Ustadz, haula ini wala quwata. Allah ada tambahan Ustadz. Jadi Nah, si istri ini juga khawatir ketika istrinya keluar dalam keadaan polos, sedangkan di luar wanita-wanita tampil dengan keadaan cantik. Jadi fokus suaminya tuh lebih kepada perempuan lain gitu Ustadz. Jadi dia lebih menjaga dirinya seperti itu Ustadz. lah, laki-laki mau istrinya secantik apapun di sampingnya, kalau ada perempuan lain yang lewat, pasti dia akan mengarah ke perempuan yang lain. Seperti itu tabiat laki-laki. Dan yang namanya manusia, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Kecuali mungkin di Gunung Salak. Iya. Jadi, uh, itu tabiat laki-laki. Dalam hadis Ibnu Abbas dalam azhar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laki-laki kalau melihat perempuan, ya memang sudah seperti itu tabiatnya dan selalu seorang itu ketika melihat laki-laki ini ya, ketika melihat perempuan yang belum dia miliki, dia lebih tertarik, ada hormon adrenalinnya ini lebih terpacu dibanding kalau sudah istri. Kalau udah menjadi istrinya, uh, apa namanya, daya voltase dari getaran dengan istrinya itu udah berkurang. Nah itu tabiat laki-laki dan inilah ujian tersendiri bagi laki-laki untuk bisa memanage hal-hal yang seperti ini. Mereka juga diuji oleh Allah untuk bisa mengatur hal-hal seperti ini. Mereka juga dituntut oleh Allah untuk hanya melihat kepada yang halal. Makanya kalau ingin suami kita benar-benar tidak tergoda dengan yang seperti itu, ajak mereka belajar Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasnaun." Kata Allah, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi, bukanlah yang
membuat pandangan suami itu tunduk dikarenakan ketika ia jalan ke mall misalnya di tempat wisata istrinya lebih cantik di sampingnya. Enggak, betapa banyak laki-laki yang tergoda dengan wanita lain yang justru tidak lebih cantik dari istrinya. Enggak sedikit, realita banyak. Lalu bagaimana cara untuk suami ini bisa menundukkan pandangan dari bukan istrinya? Caranya dengan cara dari yang menciptakan laki-laki itu sendiri. Apa itu? Tanamkan ketakwaan kepada suami-suami. Tanamkan ketakwaan kepada para laki-laki, niscaya ketakwaan inilah yang akan membuat mereka menundukkan pandangan mereka, bukan lipstik yang ada pada bibir istrinya lebih merah daripada pada wanita-wanita yang lain. Nggak ada laki-laki yang kayak gitu. Semuanya laki-laki tergoda dengan barang baru. Seperti itu. Ini bahasa laki-laki. Semua lebih tergoda dengan barang baru dibanding barang milik sendiri. Tapi ketika laki-laki itu bertakwa kepada Allah, dia tahu mana yang harus dia tundukkan pandangannya dan mana yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuknya memandang. Ini yang harus kita tanamkan pada laki-laki. Laki-laki kalau orang-orang mengatakan buaya ya mungkin seperti itu, dan laki-laki yang tidak mengenal Allah mungkin bapaknya buaya. Nah, ini hati-hati nih yang namanya laki-laki. Syahid, uh, ibu yang bertanya, kami nasihatkan bahwasanya untuk menundukkan pandangan suami ibu bukan dengan lipstik ibu dipakai di luar ketika suami Anda melihat Anda dan ada wanita yang lain, dia lebih tertarik kepada. Betapa banyak wanita-wanita di luar sana yang memang sengaja memakai lipstik, memakai skincare dalam rangka untuk mencari laki-laki lain yang sudah matang, yang sudah pasti mau punya suami kayak, nggak punya suami kayak. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita dapat. Bagaimana caranya agar suami ibu tidak tertarik dengan wanita yang lain? Kalau untuk tidak tertarik ini mustahil, susah. Semua laki-laki pasti tertarik dengan wanita. Hanya saja bagaimana agar ia tidak tergoda dan tidak memandang kepada wanita yang lain. Tanamkan ketakwaan di dalam hati mereka. Allah berfirman, Qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dari laki-laki, dan yang ngomong ini adalah laki-laki. Demikian, wallahu a'lam. Iya, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz yang masuk. Bismillah, izin bertanya, bolehkah mengambil sendal hotel setelah kita menginap? Jazakumullah khair Ustadz. Bolehkah mengambil sendal hotel ketika kita sudah menginap? Slipper dan semisalnya. Iya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, wa kullu hukmin kata beliau, wa kullu syartin lazimun lil 'aqidi fil bai'i wan nikahi waz zawaid illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fabatilatun fa'lam. Kata beliau, setiap syarat akad jual beli, klausul yang terdapat di dalam akad jual beli ini mengikat kedua belah pihak. Baik itu dalam jual beli barang ataupun jual beli jasa seperti di hotel, villa, glamping, dan semisal. Maka ketika pihak hotel memperbolehkan untuk slippers dan juga amenities yang ada di dalam kamar mandi boleh dibawa pulang, maka boleh. Tapi kalau tidak boleh, maka tidak boleh pula dibawa pulang. Lalu bagaimana kita untuk mengetahui boleh atau tidaknya? Silakan menghubungi pihak resepsionis masing-masing hotel. Karena masing-masing berbeda. Saya pernah ketika di Aston Bali, ternyata mereka memiliki kebijakan bahwasanya yang boleh dibawa pulang hanyalah slippers dan juga amenities yang ada di dalam kamar mandi. Ada payungnya yang bagus waktu itu, saya sengaja tanya ingin bawa pulang, ternyata nggak boleh, ya sudah saya tinggalkan. Demikian pula di tempat-tempat yang lain, jika memang mereka membolehkan, maka silakan. Adapun kita mengambil kesimpulan sendiri, setiap hotel membolehkan, ini tidak boleh, karena masing-masing memiliki kebijakan masing-masing yang diperbolehkan oleh syariat yang kita sebut tadi dengan syarat masing-masing. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Alhamdulillah, pertanyaan sudah kami sampaikan kepada Ustadz. Dan sudah tiba waktunya di penghujung kajian kita. Mungkin sebelum ditutup, jika Ustadz masih berkeluangan waktu, mungkin kiranya bersedia memberikan nasihat untuk kami. Nah, kita manusia
ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat aturan. Dan aturan ini dibuat oleh Allah. Allah itu tidak butuh pada manusia. Sehingga murni apa yang Allah syariatkan di dalam agama ini untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada perintah melainkan di dalamnya ada kebaikan untuk manusia, dan tidak ada larangan melainkan di dalamnya ada keburukan bagi manusia. Maka kalau kita paham realita ini, harusnya Muslim yang hidup di dunia ini, dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena realitanya kita lahir, datang ke dunia ini dalam keadaan nol. Kita nggak tahu apa-apa. Sementara Allah membuat syariat, Allah mengetahui apa yang maslahat bagi manusia, apa yang jadi mudarat bagi manusia sebelum manusia itu diciptakan. Berbeda dengan manusia yang membuat aturan sendiri. Ketika manusia membuat aturan sendiri, maka aturan tersebut akan dibuat sesuai dengan yang menguntungkan mereka. Atau yang kita kenal dengan by order. Mereka mau perpanjang masa jadi presiden, atau mereka mau mengubah undang-undang MD3 dan seterusnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Nah ini ketika yang membuat undang-undang adalah orang-orang yang berkepentingan, maka mereka akan usahakan undang-undang atau peraturan ini sesuai dengan kepentingan mereka. Tapi Allah, kata Allah dalam surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya fakir, butuh kepada Allah. Adapun Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan kalian. Lalu Allah buatkan syariat ini, ketahuilah semata-mata untuk kemaslahatan manusia, baik itu perintah yang harus dikerjakan ataupun larangan yang harus ditinggalkan. Kalau seperti itu, maka hendaknya seorang muslim belajar dengan benar-benar tentang syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah, yang di dalamnya terdapat perintah untuk kemaslahatan, terdapat larangan dari keburukan yang harus kita laksanakan atau kita tinggalkan. Inilah seharusnya yang dipahami oleh setiap muslim. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Kita belajar Al-Quran dan Sunnah ini bukan untuk menjadi seorang yang kaku, bukan. Kita belajar Al-Quran dan Sunnah ini bukan untuk menjadi manusia-manusia yang terkekang, enggak. Lalu kenapa kita menganggap orang yang pakai hijab dan seterusnya itu terkekang dan terbelenggu? Itu karena kita belum paham tentang hikmah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Umur kita terlalu pendek, 60 tahun, 80 tahun, paling mentok 100 tahun, untuk bisa mengetahui semua kebaikan dan semua keburukan yang ada di dalam kehidupan ini. Umur kita tidak cukup sehingga kita bisa mengambil kesimpulan mana peraturan yang baik sehingga kita buat, mana peraturan yang buruk sehingga kita buat juga. Nah ini manusia itu seperti itu. Maka ketika Allah sudah turunkan syariat dan dia yang mengetahui segala sesuatu, maka cukupkan diri kita dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu alam, semoga apa yang kita dengarkan menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Islam hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astagfirullah li wa lakum. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan materinya. Semoga waktu dan ilmu yang Allah berikan yang Ustadz berikan kepada kita, semoga Allah gantikan dengan pengganti yang lebih baik. Dan untuk teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah bergabung bersama kami di sini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita dapatkan ini, selain untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, juga bisa memperbaiki diri-diri kita sehingga kita menjadikan muslimah yang lebih baik ke depannya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan insya Allah sampai berjumpa di 2 pekan mendatang. Dan kami atas nama admin memohon maaf jika terjadi kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.